Ya, nggak ada nilainya. Dan lebih capek daripada orang kafir. Orang kafir tidak sholat, nggak ada nilainya. Antum sholat, nggak ada nilainya. Lebih capek kan? Dimohon izin kalau ada setiap hari wudhu, lisannya kotor, ada yang salah dalam wudhunya. Evaluasi. Siapa yang sengaja menambahkan, melebihkan sehingga muncul aspek boros di situ pada air, dia telah melawan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermaksiat kepada Nabi. Dan yang kedua, orang yang wudhunya cuma mengusap rambutnya, maka wudhunya dipandang tidak sah. Hati-hati teman-teman, ya. Jadi kalau kita wudhunya benar, perbaiki wudhu lagi, perbaiki wudhu lagi, perbaiki wudhu lagi, taubat, taubat, mutatahhir, mutatahhir, masya Allah. Itu diantara tanda dicintai oleh Allah Subhanahu. Bismillah. Wudhu yang tidak boros. Dalilnya kita turunkan satu. Kita ambil dari Al-Quran dulu. Pertama, Quran surah kelima Al-Maidah ayat yang ke-6, posisi paling kiri sebelah atas. Kemudian kaitan ini nanti ditafsir di Al-Baqarah, Quran surah kedua ayat 222, paling kanan di pertengahan, di ujung ayatnya. 3, kita ambil turunan ini, kemudian ke boros dulu, Quran surah ke-7 ayat 31. Kemudian kita turunkan lagi pada aspek ampunannya, Quran surah ketiga ayat ke-31. Puncak paling tingginya kita ambil di Quran surah ke-39 Az-Zumar ayat 53. Ini sekarang ke caranya, sunnah Nabi. Kita ambil hadisnya. Pertama, hadis riwayat Ibnu Umar dalam Sahih Muslim. Nomor hadis kita ambil dulu yang 224. Kemudian hadis riwayat Muslim terkait dengan hukum di 225. Caranya kita ambil hadis riwayat Al-Bukhari yang cara spesifik dulu. Nomor hadis 744. Detil yang ini kita temukan juga di hadis riwayat Muslim dulu. Kita ambil nomor hadis 246. Ini pun ditemukan di Al-Bukhari, hadis riwayat Al-Bukhari. Nomor hadis 136. Ini riwayat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Yang ini 744 ditemukan juga di hadis riwayat Muslim. Nomor hadis 397 riwayat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kisahnya ada di kitab Subulus Salam karangan Imam As-San'ani yang berbahasa Arab di jilid kedua halaman 31. Paragraf kedua posisi paling kanan sebelah atas di kitabnya. Kemudian kita turunkan yang ini lagi, hadis riwayat Muslim, esensinya terakhir hikmahnya. Nomor hadis 244. Ini ada turunan dari catatan Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani di kitab Silsilah Al-Hadits As-Sahihah. Karya Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, nomor hadis 6048. Ya. Sampai di sini pelajaran kita insyaallah. Setannya, ada setan khusus menggoda orang wudu. Hati-hati. Nanti kita bahas ya. Mudah-mudahan cukup waktunya. Kita ambil dulu aspek setannya di Quran surah kedua ayat 168 paling kanan sebelah bawah. Setan itu tugasnya menggelincirkan. Quran surah kedua ayat ke-36 seperti menggelincirkan Adam. Janji kepada Allah untuk menggoda. Quran surah keempat ayat 119. Dia berasal dari iblis. Quran surah kedua ayat 34. Iblis asalnya dari jin. Quran surah ke-18 ayat ke-50. Dan jin tidak nampak. Itu masalahnya. Quran surah ke-15 ayat 27. Ya. Ini materi kita. Waktu saya tinggal 15 menit lagi. Baik. Satu, kita mulai tentang
wudu. Bapak Ibu sekalian, pertama kita ambil ukuran dulu melalui definisi apa itu wudu. Sehingga dengan ukuran itu kita bisa turunkan pada praktek dengan mudah. Wudu itu ada dua pemaknaan. Satu, pemaknaan secara bahasa. Kedua, pemaknaan secara tafsir bahasa. Jadi ada pengertian secara bahasa murni, ada pemaknaan secara tafsir bahasa yang diambil dari keterangan Al-Quran dan Hadis. Secara bahasa, wudu itu disebut dengan an-nadhafah, al-husnu wan-nadhafah. Bersih dan indah. Bersih dan indah secara bahasa. An-nadhafah, bersih dan indah. Diharapkan dengan orang ketika berwudu, dengan wudu itu maka semakin bersih tampilan dirinya dan nampak indah dalam penampakan perilakunya. Kenapa saya sebut dengan penampakan perilaku? Karena kalimat keindahannya bukan menggunakan kata jamalah, tapi husnun. Ingat, kata husnun dalam bahasa Arab itu menggambarkan keindahan dari aspek akhlak, perilaku, bukan tampilan fisik. Kalau tampilan fisik itu orang Arab menyebutnya dengan jamalah. Jamalah dari kata jamalah, jamalun, seperti ini. Kalau pakai sifat pakai tak, ini artinya ganteng, cantik, keindahan secara fisik. Tapi pakai alif Pak ya, jamal, jamal. Kalau alifnya dibuang, jamal, ini unta. Ya. Siapa nama Bapak? Jamal. Masya Allah. Begitu umrah di visa dituliskan tanpa alif lagi, Jamal begini. Ini yang repot. Begitu masuk kemudian proses imigrasi, itu bengong petugasnya. Pakai alif, Jamal. Kalau ini melekat pada seseorang, kalau laki-laki misalnya, maka berubah jadi Jamil namanya. Jamil, ya, yang mengambil sifat ini, ya, pada tampilan fisik. Laki-laki ganteng, Jamil. Misal namanya Saiful, sifatnya ini jadi Saiful Jamil. Misal. Kalau perempuan tambah tak di ujungnya, Jamilah, cantik secara fisik. Misal namanya Mulan, pakai Jamilah, Mulan Jamilah, misal. Kenapa? Contoh saja. Nah, tapi kalau yang tampak keindahan itu dari aura kebaikan, kelihatannya seperti biasa bagi kalangan sementara orang. Ukuran cantik dan gantengnya tidak terlampau tinggi, tapi akhlaknya mulia. Nah, itu dalam bahasa Arab disebutnya bukan jamil jamal lagi, tapi husnun. Husnun. Sifat orangnya disebut dengan hasan, perempuannya disebut dengan hasanah. Jadi kalau Bapak Ibu ingin jadikan laki-laki kepada perempuan, tinggal tambah tak di ujungnya. Muslim tambah tak, perempuan muslimah. Mukmin perempuan mukminah. Soim perempuan, kan? Itu. Nah, orang wudu itu, maaf ya, lihat baik-baik. Jadi sifat wudu itu dari segi bahasa sudah jelas. Bukan sekedar menghadirkan kebersihan dalam fisik. Mohon izin, maaf, wajah dibersihkan, bersih luarnya. Tapi apakah kebersihan wajah itu memancarkan akhlak yang mulia di wajah? Kalau antum bersih wajahnya, tapi suram senyumnya, tidak ada akhlak kebaikan di wajahnya, ada yang salah dalam wudunya. Tangan dibasuh, bersih. Tapi kebersihan tangan secara fisik tidak mencerminkan kebaikan perilakunya. Maaf, kotor juga. Mengerjakan hal yang dilarang, ada yang salah dalam wudunya. Ini baru aspek bahasa. Karena itu, dalam penafsiran bahasa ini, oleh para ulama, kalimatnya dispesifikan. Apa kalimat yang bisa menggabungkan dua aspek ini? Dalam bahasa Arab ada satu istilah, namanya taharah. Taharah. Kalau sudah disebutkan taharah, maka keduanya menjadi satu. Kalau cuma nadhafah, itu bersih luarnya. Bersih luarnya. Pernah dengar kalimat ini? An-nadhafatu minal iman. Kebersihan sebagian daripada iman. Itu hadis palsu. Ya. Saking palsunya, di kitab hadis palsu pun tidak ditemukan. Orangnya disebut dengan nadhif, ini nadhafah. Ya. Hati-hati, ini walaupun sederhana, ini penting.
Saking pentingnya, ini spidol susah menuliskan. Mau habis tuh tintanya. Nah, jadi fokus teman-teman. Lihat baik-baik. Ini memang agak banyak yang aneh sekarang ya. Spidol sulit mengulas. Air sampai habis saking pentingnya tuh. Cuman gelasnya. Baik, alhamdulillah. Biasa. Lihat, fokus ini. Jadi kalau disebutkan nadhafah, itu cuman luarnya. Antum kalau ingin bersih-bersih luar, jangankan orang Islam, non-Muslim juga bisa mengerjakan itu. Anda bersihkan tangan, yang lain bersihkan tangan. Anda bersihkan wajah, yang lain cuci muka. Apa bedanya Anda dengan yang lain? Karena itu dirubah pengertiannya. Diarahkan pada petunjuk yang benar. Wudhu itu tidak sekedar menjadikan kebersihan secara fisik, tapi juga ada makna taharah di sana. Taharah itu bersih luarnya, suci dalamnya. Itu poinnya. Bersih dan suci. Karena itu kalau teman-teman membuka kitab fikih, dibuka dengan kalimat makna wudu, pengertian wudu, maka akan kata ini yang kita temukan. Babut taharah. Bab tentang taharah. Tapi isinya wudu. Dari mana para ulama memutuskan kalimat taharah? Bukan sembarangan. Dari keterangan Nabi SAW. Tercantum dalam hadis riwayat Muslim. Nomor hadis 224. Ini riwayatnya Ibnu Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, anaknya Umar bin Khattab. Kemudian yang kedua hadis riwayat Muslim nomor hadis 225, riwayatnya sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Lihat kalimatnya. Yang pertama, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tuqbalu salatun min ghairi tuhurin wala sadaqatun min ghululin. Tidak akan pernah diterima solat seseorang tanpa bertaharah. Taharah yang dimaksudkan wudu. Nabi pun menyebut wudu dengan kata taharah. Artinya kalau ada seseorang solat tidak mengerjakan wudu dulu, maka solatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Khusyuk solatnya sampai menangis, masya Allah. Bacaannya syahdu sampai salam. Cuman sayang nggak wudu. Ya. Maka solatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Anda mesti hati-hati. Hati-hati, nanti saya tunjukkan dalam praktek. Nabi menyebut dengan kata tuhurun, bukan nadhafatun. Artinya, wudu ini tidak biasa. Jadi kalau Anda cuma basah-basah, tapi saat sholat perasaan Anda kotor, tidak bersih dengan basuhan wudunya, sholatnya pun akan bermasalah. Bahkan turun ayat Quran di sini. Fawailul lil musallin. Celaka orang sholat. Anda bisa bayangkan, orang sholat masih celaka, apalagi yang tidak sholat. Sholat masih celaka, apalagi yang tidak sholat. Tapi siapa yang celaka dari orang sholat itu? Bukan semua orang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun. Yang lalai dalam sholatnya. Apa bentuk lalainya? Alladzina hum yura'un. Yang saat sholatnya ingin dilihat. Siapa yang lihat? Orang lain. Bukan Allah. Emang dia aja yang bisa ke masjid? Saya juga bisa. Nanti saya tunjukkan kepada dia. Jadi motivasi ke masjidnya bukan ingin sholat. Ingin orang lain tahu bahwa saya pun bisa ke masjid. Nah ketika dia berangkat ke masjid padahal dia wudu, dia bersihkan, tapi sayang hanya membersihkan aspek luarnya, dalamnya kotor. Karena itu ketika dia sholat membawa sifat riya, itu yang bermasalah. Mohon izin Bu ya, Ibu hati-hati dengan sifat riya. Sangat bahaya Pak. Riya itu selain menghadirkan dosa, sekaligus menghanyutkan amal seketika. Habis seketika. Infak riya, habis. Haji, umrah, riya, habis. Dalilnya Quran surah kedua ayat 264, paling kiri sebelah bawah. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Hei orang-orang beriman, jangan kamu gugurkan, batalkan amalan-amalan kebaikan yang telah engkau tenun dengan lelah. Satu disebut batal amalnya, gugur. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Seperti orang infak yang riya. Awas, perbuatan disebut dengan mengganggu dan merusak. Manna wal adza, itu merusak. Satu, gugur amal. Kedua, merusak sekaligus keadaan amal. Awas, hati-hati. Contohnya apa? Riya. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا. Yang seperti itu, habis seperti dihanyutkan air bah seketika. Batal, hanyut, habis, rusak. Wallahu la yahdil qaumil kafirin. Dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang kafir. Diserupakan dengan perbuatan orang kafir. Ya, nggak ada nilainya. Dan lebih capek daripada orang kafir. Orang kafir tidak sholat, nggak ada nilainya. Antum sholat, nggak ada nilainya. Lebih capek kan? Makanya Allah beri petunjuk, lelah, capek.
Ini musim-musim umrah nih, jangan sampai muncul ria. Sudah capek, keluar biaya, keluar tenaga, keluar waktu, gak ada nilainya. Gak ada nilainya. Hati-hati. Tidak salah kalau kita ingin ngundang, minta doa dan sebagainya. Tapi ria jauhkan. Dan ngundang bagus-bagus. Bapak Ibu sekalian, insya Allah saya mau berangkat umrah. Mohon saya didoakan. Saya banyak salah, minta maaf. Ini umrah pertama kami dalam kehidupan. Mungkin juga yang pertama di komplek ini ya. Pak RW belum umrah, Pak RT belum umrah. Kami doakan Pak di Mekah supaya semua bisa umrah. Masya Allah. Habis. Nih. Ya. Jadi sekarang lihat baik-baik. Orang yang wudunya benar, maka semua perangkat tubuhnya yang dibasuh dalam wudu itu pasti akan baik. Ini poin paling pentingnya. Ini esensinya. Nah sekarang coba cek. Berapa kali kita dalam sehari berwudu? Dan berapa banyak aspek wudu itu bisa hadir dalam perilaku kita? Nanti saya turunkan saat membahas caranya. Ternyata kata Nabi, bersamaan dengan orang berwudu itu, kalau wudunya benar, maka gugur dosa-dosa yang ada dalam anggota tubuhnya. Bersamaan dengan mengalir tetesan air wudunya, jatuh kotoran dan noda-noda dosanya. Nanti kita simpulkan di akhir, sampai para ulama menyebut kata wudu ini seakar dengan kata bau, yaitu cahaya. Kalau wudunya benar, bercahaya orang ini di akhirat, bercahaya kebaikan saat di dunia. Nah, maksud saya, tidak cukup dengan amin, kita belajar dulu. Maksud saya, kita nanti akan lihat apakah wudu kita menghasilkan ini selama ini. Kalau belum, mari kita turunkan pembelajarannya. 1. Ayo kita lihat caranya sekarang. Quran surah kelima ayat ke-6. Paling kiri sebelah atas. Quran surah kelima Al-Maidah ayat yang ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu. Hei orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah. Tahan sebentar. Saya berikan aspek tafsirnya dulu ya. Kalau ada ayat Al-Quran dibuka dengan kalimat iman, artinya informasi yang akan disuguhkan lewat ayat itu sekaligus menjadi indikator keimanan pemiliknya. Semakin cepat kita merespon dan serius mengerjakannya, ini pertanda iman kita berada di level yang baik. Tapi kalau Anda malas mengerjakannya dan abai dalam penunaiannya, ini menunjukkan imannya dalam keadaan lemah. Hati-hati. Ayat wudu dibuka dengan iman. Ketika Anda serius mengerjakan wudu dengan cara yang benar, ini menunjukkan iman Anda dalam keadaan yang baik. Tapi kalau Anda abai, ya, asal saja, kemudian basuh saja, basah saja, tak peduli dengan cara kebaikan-kebaikan dalam mengerjakannya, ini menunjukkan iman kita sedang di bawah standar yang baik. Jelas? Baik, mari kita teruskan. Ya ayyuhalladzina amanu, ai orang-orang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah. Idza qumtum ilas shalah. Kalau Anda ingin menyempurnakan salat, kalimat kumtum, aqama, yuqimu, aqimu, aqim, yuqimuna, artinya sempurna. Dan kalimat salat umumnya dibuka dengan kalimat aqama, yuqimu. Salat pertama Al-Baqarah ayat 3, paling kiri sebelah atas. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Ayat 43, wa aqimus shalah. Quran surah 11 ayat 114, wa aqimis shalah. Quran surah 17 ayat ke-78, aqimis shalah. Quran surah ke-29 ayat 45, wa aqimis shalah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Aqim, aqama, yuqimu, yuqimun. Makanya sebelum kita salat, diadakanlah kemudian iqamah. Iqamah itu bukan tanda dimulai salat, salah satu maknanya. Kalau tanda awal salat itu azan. Iqamah itu isyarat kepada kita agar bersiap-siap menyempurnakan salat kita. Dia bukan sekedar ada, ayo siap-siap salat, bukan sekedar itu. Makna lebih dalamnya, hei sekarang salat akan dimulai. Ayo siap-siap, sempurnakan. Jangan sampai salat kita gagal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebutkan iqamah. Orang kita menyingkat dengan qomat. Ya, qomat tuh kalau orang Arab gak kenal, Bu, ya, Pak. Itu singkatan orang kita, orang Indonesia. Orang kita tuh luar biasa. Singkatannya kadang-kadang lebih dalam daripada orang Arab. Di Arab ada singkatan, ada. Bahkan kalimat-kalimat dalam istilah ada singkatan. La haula wala quwwata illa billah, hauqala. Allahu akbar, takbir. Alhamdulillah, tahmid.
Bahkan ayat Al-Quran itu ada istilah singkatannya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdalah. Bismillahirrahmanirrahim, basmalah. Ada. Saya sudah 8:30 ya. Mari kita tutup dulu sesi ini dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Hamdalah. Bukan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada singkatan. Cuma kadang orang-orang kita kalau menyingkat itu lebih dalam. Ujungnya bisa disingkat. Ya, ujungnya. Ambil ujung, sebutkan. Saya olahraga di Timur Tengah. Bisa main bola aja ikut-ikutan gitu. Sekedar ikut. Itu kalau orang Arab minta dioper, sebut namanya lengkap. Abdurrahman bawa bola. Abdurrahman Allah ta'ala wazza'. Oper sini oper. Saya bawa bola. Wallahi adi oper. Wazza' ta'ala. Orang kita tidak. Abdurrahman man wazza' oper. Adi di qomat qomat. Masih beruntung bukan mat. Qomat. Nah, iqamat itu asalnya bukan sekedar kalimat tapi siap-siap menunaikan salat. Nah, ayat wudu dibuka dengan kesempurnaan salat. Idza qumtum ila shalah. Kalau ingin salat Anda sempurna. Kata para pakar tafsir, ayat ini terkesan memberikan isyarat bahwa wudu atau kesempurnaan wudu terkorelasikan dengan kesempurnaan salat. Artinya orang yang tidak sempurna wudunya, maka bisa dipastikan salatnya pun tidak akan sempurna. Jelas ya? Baik. Dari mana Ustaz tahu keterangannya? Tafsir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadis riwayat Al-Bukhari nomor hadis 744, di hadis Muslim nomor hadis 397, keterangan di kitab Subulus Salam jilid yang kedua halaman 31. Hadisnya dikisahkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kisahnya dialami oleh seorang bernama Khalad bin Rafi' Az-Zuraiqi. Demikian kisahnya. Qala, sahabat menyampaikan, bima makna, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang lelaki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namanya Khalad bin Rafi' Az-Zuraiqi. Fadakhala ila al-Masjid An-Nabawi. Dia masuk ke Masjid Nabi. Fasalla bi janbin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia salat di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ilustrasinya demikian. Wan nabiyyu fi nahiyatin ukhra min al-masjid. Dan Nabi di sisi lain di masjid. Jadi ini orangnya salat, ini Nabi posisi di sini. Falamma sallama yaminan wa shamala, tatkala selesai salatnya, dia salam ke kanan dan ke kiri. Thumma atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dia mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala assalamu alayka ya Rasulullah. Dia berkata assalamu alayka ya Rasulullah. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka menjawab kepadanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa alaikassalam wa rahmatullah. Wa alaikassalam wa rahmatullah. Irji' salli fa innaka lam tusalli. Silahkan Anda salat lagi karena Anda belum salat. Padahal sudah salam. Fa'ada salatahu 3 maratin. Maka dia mengulang salatnya sampai 3 kali. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam mithla ma kana. Namun Nabi tetap mengulang kalimat serupa. Anda salat lagi karena Anda belum salat. Anda bisa bayangkan, sudah 3 kali salat. Orang ini sahabat, salat dekat Nabi di masjid Nabi. Kata Nabi setelah salam, Anda belum salat. Faqala, maka dia berkata, ya Rasulullah, ma uhsinu ghairah. Ya Rasulullah, saya nggak bisa lebih baik lagi daripada yang tadi. Alimni, tolong ajarkan saya. Nah, ketika Nabi mendengar kalimat itu, maka beliau kemudian bersabda, faqala idza qumta ila shalah. Kalau salat kamu ingin sempurna. Lihat ibu bapak sekalian, kalau tidak penting masalah ini, mustahil Nabi meminta mengulang. Kalau salat kamu ingin sempurna, asbighul wudu. Mulai dengan menyempurnakan wudu dulu. Begini caranya. Diajarkan dari awal sampai akhirnya. Thumma istaqbilul qiblah. Baru menghadap ke arah kiblat. Begini caranya. Fakabbir, kemudian bertakbir. Begini caranya. Sampai dengan salamnya. Nah, kata para ahli hadis, kalau hadis ini langsung memulai kepada salatnya, misal kata Nabi, idza qumta ila shalat istaqbilul qiblah. Kalau ingin sempurna salatnya, langsung menghadap kiblat. Kalau kalimat hadisnya menunjuk pada salatnya langsung, ini menunjukkan wudunya sudah sempurna. Tapi ketika kalimat arahan Nabi dimulai dengan sempurnakan wudu, begini caranya, kata para ahli hadis, orang ini sudah punya masalah sejak wudunya. Kalau wudunya tidak punya masalah, mustahil Nabi menyinggung wudunya. Dan kata para ahli fiqih, ini menunjukkan wudu akan berdampak pada benar tidak salatnya. Bapak ibu pulang ke rumah, lihat anaknya bagaimana saat berwudu. Kalau wudunya sudah keliru, pasti salatnya akan berantakan. Saya mohon sebesar-besarnya, kalau Anda bisa mengajarkan yang benar, jangan ajarkan yang salah, Pak. Kasihan. Maka dia akan tumbuh dengan cara yang keliru. Nah, sekarang,
bagaimana cara wudhu yang benar? Ini yang coba kita turunkan dari ayat Al-Quran plus keterangan nabinya. Saya agak sedikit percepat. Saya mohon izin dulu. Boleh saya lengkapi dulu? Alhamdulillah. Fokus teman-teman sekalian. Satu. Aturan pertama. Ada 4 pokok. Ini kita masih di sini. Ada 4 pokok yang diprioritaskan untuk dibasuh dalam wudhu. Ada 4. Perhatikan baik-baik. 4 pokok ini sifatnya wajib. Bila Anda memiliki air yang sangat terbatas, tidak terlampau banyak. Di perjalanan tidak menemukan air yang cukup banyak, ukurannya hanya segelas ini misalnya. Baik, dan Anda cukup untuk minum pada misalnya jatah air yang lain, atau misalnya ada gelas-gelas air untuk yang lain untuk minum. Ada sebagian bisa digunakan untuk wudhu, cuma segini volume airnya. Fokus. Maka jika masih ada air bisa digunakan, cukup membasuh yang 4 ini, maka jangan dahulukan tayamum. Dahulukan yang 4 ini dulu. Jelas ya? Maka dahulukan yang 4 ini dulu sebelum kita memilih untuk tayamum. Tayamum itu babnya belakangan. Sepanjang airnya masih bisa digunakan, cukup untuk yang 4, maka ini dahulukan. Apa yang 4 itu? 1. Faghsilu wujuhakum. Wajah. Satu-satu. Saya langsung praktekkan. Perhatikan sini. Yang disebut wajah itu adalah tampak depan dari kepala, mulai dari kening ini, turun ke bawah, ini, termasuk mata, sela-sela, ini, fokus, sampai ke dagu, sini, bawah. Dan mohon maaf sebentar, ikhwan, laki-laki, teman-teman yang ada jenggotnya, termasuk dengan menyelai-nyelai jenggotnya. Maaf sedikit aja, sedikit saya tekankan. Hukum jenggot itu sunnahnya memelihara, bukan menumbuhkan. Jadi kalau teman-teman ada jenggot, rawat dengan baik, yang rapi, merapikannya. Tapi kalau belum ada jenggot atau tidak punya jenggot, tidak usah maksa. Ya nggak usah beli timun, beli arang, gosok-gosok, tidak. Ini sedang apa mas? Sunnah. Bukan. Sunnah itu merawat, ya, merapikan. Baik. Dan area bawah di sini, masuk di bawah telinga di sini. Ya, bagian dari dagu yang paling bawah. Nah, sekarang perhatikan baik-baik. Saya mau simpan mic ini supaya mudah mempraktekkan dengan kedua telapak tangan. Fokus baik-baik. Bahasa Al-Qur'annya pertama untuk membasuh wajah menggunakan kata ghassala. Perhatikan baik-baik. Faghsilu pakai ghassala. Ini untuk wajah menggunakan ghassala. Ghassala itu mengambil airnya dan dibasuhkan ke tempat yang akan dibasuh, ditumpahkan ke tempat yang akan dibasuh. Contoh, kita mohon izin misalnya, saya ilustrasikan mengambil air langsung dari keran misalnya. Saya minta bantuan. Izin Pak, sebelah sini saja. Ini misalnya kerannya, ya, begini. Fokus baik-baik. Ini misalnya kerannya. Kemudian kita akan berwudu. Lihat baik-baik. Ambil airnya. Saya belum bicara boros ya. Saya bicara ambil wudu dulu. Ambil airnya. Kemudian ghassala, tumpahkan di tempat yang akan dibasuh. Kemudian kita tumpahkan di wajah. Kemudian saya turunkan, lihat baik-baik. Saya tumpahkan. Ini, sini. Nah, perhatikan sekarang. Ini ada jemari. Satu yang telunjuk. Ini diusahakan kita fungsikan dengan baik. Dengan membersihkan ujung-ujung mata di sini. Jelas ya? Sehingga kotoran bisa dibersihkan dengan baik. Yang kedua yang jempol, ini kita gunakan untuk membasuh yang bagian belakang di sini. Ya? Diambil airnya, tumpahkan di wajah seperti ini. Kemudian basuh yang belakangnya. Yang ada jenggot kita kemudian selai-selai. Paham ya? Baik. Berapa kali? Nah, lihat baik-baik. 3 itu adalah batas maksimal. Bila sekiranya basuhan pertama dan kedua itu dirasa belum sepenuhnya menjangkau bagian tubuh yang harus dibasuh. Kalau pertama 1 kali saja misal kita rasakan sudah sampai keseluruhan terbasuh, maka itu bisa dianggap cukup. Jelas ya?
Jika dirasakan belum cukup, tambah yang kedua. Atau jika kita ingin lebihkan kebaikannya sampai yang ketiga, itu tidak ada masalah. Dan Nabi pernah berwudu dengan dua kali. Tidak ada masalah di situ. Jelas? Tapi jangan sampai 4 dan seterusnya. Karena hadisnya mengatakan, "Faman zada faqad 'asa Abul Qasim." Siapa yang sengaja menambahkan, melebihkan sehingga muncul aspek boros di situ pada air, dia telah melawan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermaksiat kepada Nabi. Paham sampai sini? Baik. Sekarang ini baru bagian yang pertama. Ketika masuk bagian yang kedua, kerannya kita perbaiki dulu jika turun. Baik. Seperti ini. Baik. Yang kedua, setelah wajah, wa aydiyakum ilal marafiq. Tangan sampai siku. Bapak boleh duduk sebentar supaya tidak capek. Sekarang perhatikan sini. Mana tangan? Dia. Lihat baik-baik Bu ya, Pak ya. Di dalam fikih itu beda kalimatnya dengan pengucapan kalimat biasa. Kalau kalimat biasa disebutkan tangan itu disebut dengan yadun, yad. Dari sini ujung finger, jari-jari sampai ke sini. Ujung sini. Dekat ke bahu. Ini tangan. Yad bahasa Arabnya. Yad. Tapi kalau Anda nanti membaca dalam fikih, Masya Allah, diksi Al-Quran dan hadis itu spesifik. Ketika memerintahkan kita untuk mengerjakan sesuatu dengan tangan. Nah, akan disebutkan bagian fungsi-fungsi dan batasnya. Contoh. Ini yadun sampai sini. Tapi kalau sampai sini, ini mirfaq namanya. Siku. Jamaknya marofik. Kalau sampai sini, ini sa'id namanya. Wangan. Kalau sampai sini pergelangan, ini rusghun namanya. Kalau yang ini saja, ini kaffun namanya. Kalau yang ini saja, ini asabi' namanya. Kenapa saya terangkan kalimat-kalimat ini? Karena nanti kalau dalam fungsi fikih ibadah, itu akan spesifik disebutkan batas-batasnya. Misal, Anda sholat bertakbir. An-Nasa'i nomor hadis 886. Fawadha'a yadahul yumna 'alal yusra. Yadnya kaf. Maka letakkan telapak tangannya yang kanan di punggung yang kirinya. Letakkan di dada. Jadi begitu mengangkat, Allahu Akbar. Batasnya di sini. Boleh kata Nabi, rusghun, pergelangan ketemu pergelangan. Jadi di sini boleh, di sini juga. Pergelangan kanan bertemu pergelangan kiri di sini. Tapi mohon maaf ya, kalimatnya pakai fa. Fa itu cepat. Allahu Akbar. Bukan diukur. Allah. Amin. Boleh sa'id ke sini. Boleh sampai sini. Tapi dilarang mirfaq sampai sini. Ini dilarang oleh Nabi. Jangan bertakbir seperti orang sombong. Jangan bersedekap seperti orang sombong kata Nabi. Ini cuma kiasan. Dilarang kita sampai ke sini, sampai sini saja. Ya, kan kalau sedang ada proyek. Ini ya. Ini nggak boleh dibawa dalam sholat, ya. Baik, jadi cuma sampai sini saja. Jelas ya? Baik, fokus. Wudu batasnya hanya sampai sini. Marafik, ya, marafik hanya sampai sini. Sekalipun dilebihkan, tidak boleh berlebihan sampai sini misalnya. Ya, melebihkan sedikit dari sini untuk memastikan jangkauan semua sampai siku kena. Bukan ingin sekedar lebih lewat, bukan. Ya, jadi batasnya sampai siku. Dan lihat bahasa Qur'annya menggunakan ila. Ila itu harful goyah. Memulai sesuatu sampai tujuannya, bukan dari tujuan ke asal, tapi dari asal ke tujuan. Kata Quran, basuh tangan sampai siku, asal tujuan, bukan tujuan ke asal. Jadi ketika kerannya kemudian mulai akan kita basuh, ya, lihat dengan airnya, ambil air, ini asalnya tangan sampai siku, airnya ambil, tumpahkan dari tangan sampai siku, bukan siku ke tangan begini. Jadi bukan kerannya dibuka, sikunya dibeginikan. Ya, kalau aspek fikih yang benarnya itu diambil dari sini sampai ke sini. Ada yang berpendapat begini boleh, tapi saya kurang sepakat karena nanti dari sudut hikmah itu keluar dari tatanan hikmahnya. Dia yang paling baik ambil dari ujung sini, tumpahkan ke sini, kemudian alirkan lagi ke bawah. Paham? Kanan selesai, kemudian kiri. 3. Ini yang dahsyat. Masuk yang ketiga. Berubah dari kata ghasala menggunakan masah. 2. Itu 3. Wamsahu, ini masah. Biru'usikum, kepala. Fokus. Lihat baik-baik.
Yang ketiga, ru'us jama' dari kata ra'sun, artinya kepala. Jadi bukan rambut. Ingat, kepala bukan rambut. Di sini keadilan Allah. Kalau yang disebutkan rambutnya, maka akan kesulitan bagi orang yang belum punya rambut. Masalah. Dan yang kedua, orang yang wudunya cuma mengusap rambutnya, maka wudunya dipandang tidak sah. Hati-hati teman-teman, ya, yang muda-muda ini banyak terlihat sudah rapi, bagus, pakai minyak juga rambutnya itu kan. Begitu wudu takut tumpah lagi atau acak-acakan lagi, cuman takut di sini gitu kan. Nah, itu wudunya tidak sah. Dampaknya salatnya pun tidak akan dihitung. Enggak bernilai salatnya. Maka yang dibasuh, diusap kepalanya. Ketika mengusap menggunakan masaha. Masaha itu bukan basuh tapi usap. Bedanya dengan yang pertama, kalau ghasala, ambil airnya, tumpahkan langsung. Ambil, tumpahkan langsung. Masaha tidak. Ambil airnya, kemudian kita tumpahkan dulu, baru kemudian kita usapkan pada apa yang akan diusap dari anggota wudu. Paham? Hebatnya, ini kalau bukan firman Allah, mustahil kalimatnya begini. Mustahil. Ketika mengusap, tiba-tiba ditambah dengan ba wamsahu bi ru'usikum. Ba wamsahu bi ru'usikum. Lihat ya. Allah bisa berfirman begini, wamsahu ru'usakum, bisa. Tapi kenapa menggunakan ba? Ini rahasia besarnya. Huruf ba dalam standar bahasa Arab itu setidaknya ada 14 makna. 14 arti. Nanti lihat di kitabnya Mughnil Labib an Kutubil A'arib karya Ibnu Hisham Al-Ansari dari halaman 25 sampai halaman 59. Disebutkan 14 makna dalam bahasa Arab. Ba dalam Bismillahirrahmanirrahim itu ba-nya punya makna sendiri. Ba dalam innamal a'malu binniyat, ba-nya punya makna sendiri. Ba dalam alaihissallahu bi ahkamil hakimin, ba-nya punya makna sendiri. Dan kenapa dalam ayat mengusap kepala menggunakan huruf ba? Setidaknya dari 14 itu ada 3 makna dari 14 itu. Satu, namanya istighraq. Istighraq itu artinya menunjuk pada sesuatu keseluruhan, luas pada umumnya. Kalau diterapkan pada wudu, artinya fokus baik-baik, ambil airnya, kemudian setelah itu tumpahkan begini, maka Anda basuhkan dari depan sini sampai ke belakang. Ya. Nabi dikisahkan menerapkan bagian pertama ini, ngambil hatta adbara. Adbara itu bagian belakang. Ambil, usap dari depan ke belakang. Boleh kalau ingin dibalikan ke depan tidak ada masalah. Yang penting dari depan sampai ke belakang, umumnya keseluruhan. Maka ini makna ba yang pertama. Ba yang kedua disebutkan at-tahdid, at-tab'id, maaf, at-tab'id ma'at tahdid. At-tab'id ma'at tahdid. Jangan terjebak dengan istilah, yang penting Bapak Ibu paham. At-tab'id ma'at tahdid, yaitu menunjuk pada sebagian tapi ada batas. Sebagian tapi ada batasnya. Kata para ulama, batasnya di sini ubun-ubun. Jadi kalau Anda misalnya ingin berwudu kemudian mengusap bagian kepala, dalam kondisi tertentu Anda usap bagian ini pun sampai ubun-ubun, sudah sah wudunya. Jelas ya? Yang ketiga adalah at-tab'id min duni tahdid. Sebagian tapi nggak ada batas. Yang penting masuk bagian kepala. Fokus. Ini kepala bukan? Ini kepala. Ini kepala. Yang penting masuk bagian kepala, kita usap, sudah sah wudunya. Apa hikmahnya kenapa menggunakan huruf ba di sini? Karena tidak dalam setiap kondisi kita bisa mengusap kepala keseluruhan. Antum punya masalah di kepalanya, misal ada qadarullah, misalnya ada musibah, luka di kepala, luka yang ini, maka bukan alasan bagi antum untuk tidak mengusap kepala. Boleh antum usap yang bagian sini. Itu sah wudunya. Dan hebatnya akhwat yang perempuan, tidak bisa ibu berwudu misalnya, misal dalam setiap keadaan yang longgar. Mungkin ada satu kondisi ibu akan berwudu, saat mengusap kepala hijab gak bisa dibuka. Maka sederhana sebetulnya, ambil airnya, tumpahkan, kepala bagian ini usap. Atau ambil bagian tertentu di kepala, itu sah hukumnya. Dan sepakat ulama fikih, gak ada perbedaan di sini, sepakat. Ya, jadi maaf, Nabi mengajarkan, sahabat mencontohkan, tabi'in mengikuti, ulama mengajarkan, semuanya sepakat. Nabi nyampaikan, sahabat sepakat, tabi'in sepakat, ulama sepakat. Ibu Rasul bukan, ya, sahabat bukan, tabi'in bukan, ulama bukan, tidak sepakat. Ibu yang kurang sehat, ya. Baik. Jelas ya?
Maka ini faedahnya kenapa menggunakan huruf ba. Wah, bahasa Arab itu luar biasa. Alhamdulillah orang Indonesia ada yang raih doktor PhD di Al-Azhar hanya membahas huruf ba saja dalam ayat wudu. Ba dalam ayat wudu, huruf ba dapat doktor PhD. Silakan, masih ada huruf ta, huruf sampai ya. Nah, itu untuk kepala. Terakhir, yang keempat. Wa arjulakum ilal ka'bain. Perhatikan baik-baik. Allah mengembalikan harakat dari i ke a. Tadi wamsahu biru'usi i. Tapi ketika menyebut kaki kembali ke a. Wa arjulakum, ikut hukum sebelumnya. Ketika kalimatnya menggunakan a bukan i, berarti hukumnya diikutkan pada hukum yang awal. Wa aidiakum a, pakai a. Wa arjulakum a, berarti hukum membasuh kaki sama dengan hukum membasuh tangan. Arti salah bukan masaha. Ini basuh kaki. Karena ghasala, maka prakteknya, mohon izin, mudah-mudahan teman-teman atau kamera bisa melihat dengan baik. Perhatikan baik-baik. Saya mohon izin barangkali saya berikan contoh begini. Maaf, kaki saya mengangkat sedikit lebih tinggi. Saya copot kaos kakinya. Perhatikan baik-baik. Yang basuh pertama, karena menggunakan ghasala, maka airnya diambil, ditumpahkan di kaki. Batas kakinya, mohon maafkan saya angkat agak tinggi ya supaya terlihat. Batas kakinya itu dari sini jemari bawah sampai ke pergelangan kaki di sini, mata kaki. Jelas ya? Baik, ini mata kaki sampai sini. Sampai mata kaki ingat batasnya. Ini rijlun sampai sini, ini rukbatun, ini ruswan, mankab. Ini mata kaki, ini lutut, ini paha. Awas kenali baik-baik ya. Tadi kepala, tadi tangan, ya sampai ke kaki. Kepala, pundak, lutut. Sekarang masuk ke sini. Lihat sekarang. Lihat fokus. Cara membasuhnya, ambil, tumpahkan di tempat wudu. Paling bagus bagi 3. 1, kita mulai dengan bagian pertama di jari-jari ini. Sela-sela. Kalau bisa antum selai-selai dulu ambil, kemudian selai-selai dulu di sini. Ya, gunakan kelingking. Kenapa bukan jempol Ustaz? Kegedean. Udah, jangan banyak dibahas. Ini hati-hati dengan kotoran yang di sini. Ada di sela-sela yang jempol. Karena banyak orang bermasalah sampai diancam oleh Nabi. Ada orang yang diancam dengan siksa kubur karena sengaja meninggalkan kotoran di kakinya. Karena tidak sopan. Antum masuk ke sini pakai sepatu kotor, diterima nggak oleh DKM? Tidak. Antum menghadap Allah pakai kaki kotor. Kan tidak menyenangkan. Dan dia tahu itu kotor, cuman sengaja nggak dia basuh. Maka seakan-akan menghadirkan maksiat yang nyata di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan diancam dengan hukuman yang besar. 1 di sini. Kedua, ambil air, tumpahkan lagi. Usap bagian belakang di sini, bagian belakang. Ketiga, ambil air keseluruhan, ratakan keseluruhannya. Ya, basuh keseluruhan. Selesai 4 ini. Paham? Baik, saya teruskan sebentar. Wah. Ini yang 4. Kita baru belajar cara. Nah, yang 4 ini diprioritaskan kalau kondisi airnya memang diduga cukup hanya membasuh yang 4 itu saja dan bisa digunakan. Maka jangan dulu dahulukan tayamum, tapi prioritaskan yang 4. Jika airnya cukup banyak, maka kita sempurnakan dengan sunnahnya dan tambahan pahala bisa kita raih. Apa di antara sunnahnya? Pertama, mulai ya dengan kita berniat membaca bismillah, kemudian kita menyela-nyela tangan bil air, ya, kita basuhkan dulu, sunnah pertama. Kedua, selesai kita kumur-kumur. Di antara kumur-kumur ini boleh kita sambil menyikat bagian gigi, membersihkan. Ya, laula an asyqa ala ummati, kata Nabi, kalau saya tidak bermaksud memberatkan kepada umatku, la amartuhum bisiwak 'inda kulli salati. Aku akan perintahkan mereka menyikat giginya sebelum mereka salat. Sebelum mereka salat atau saat mereka salat, ada yang menafsirkan sebelum salat gosok-gosok begini, ada yang menafsirkan saat wudu dia bersihkan. Supaya sisa makanan yang menyelip di gigi itu bisa dihilangkan dengan cara digosok-gosok itu. Bisa menggunakan sikat gigi atau mungkin bagian dari jemari seperti ini. Paham ya? Baik, jadi ambil kumur-kumur, nah kemudian tumpahkan. Sunnah dari berkumur-kumur ini adalah yang kedua, menghirup ke hidung, istinsyak namanya. Hirup sebagian airnya ke hidung, kemudian kita istinsyar, keluarkan kotorannya ya dari daerah hidung. Saya ulang, sunnah pertama ini basuh tangan, kedua kumur-kumur, ketiga hirup sebagian, istinsyak, keempat keluarkan, istinsyar.
Sunnah selanjutnya, fokus baik-baik, telinga. Membasuh telinga. Ini caranya bisa langsung sekaligus dari kepala begini, turunkan kemudian ke telinga, boleh? Boleh juga setelah kepala, ambil air lagi untuk membasuh telinga. Itu sah. Karena dua hadisnya ada dari satu sahabat yang sama, yaitu Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Posisinya ada di sini. Hadis Muslim hadis 246. Ya, boleh sampai di sini. Kemudian ke ujung kaki sudah selesai, kerjakan dengan tertib. Sunnah selanjutnya baru ditutup dengan doa. Dan di sini saya akan berhenti sejenak. Doa ini sunnah juga dalam wudu, diakhiri dengan doa. Pertanyaan saya, apa doanya? Doanya disebutkan di sini. Hadis Muslim hadis 244, juga ada di silsilah hadis as-sahihah karya Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani nomor hadis 6048. Saya bacakan doanya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Teruskan, belum selesai. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal tahan sebentar. Perhatikan pertanyaan saya. Kita sering membaca doa ini, paham nggak dengan artinya? Sekarang perhatikan esensinya. Saya bacakan artinya. Allahumma ja'alni, ya Allah, mohon ya Allah, jadikan aku minat tawwabin, termasuk orang tobat. Anda kan baru wudu, kenapa doanya doa tobat? Kan yang kita kerjakan wudu. Kenapa saat baca doa, doanya selesai tobat? Ini yang saya maksudkan dengan taharah. Makanya Nabi menyebut dengan taharah. Bukankah tobat itu mengakui dosa yang pernah dilakukan, menyesalinya, dan berjanji akan meninggalkannya? Di orang wudu itu sebetulnya dia sedang bertobat dengan seluruh anggota tubuhnya. Makanya silahkan cek kenapa hikmahnya yang dibasuh dalam wudu itu umumnya anggota tubuh yang sering kita gunakan beraktivitas. Wajah dengan mata menatap, lisannya berbicara, kumur-kumur. Lihat tangan, ini yang menyentuh, megang macam-macam. Dari ujung jemari sampai ke sini, gerak. Sampai ke telinga yang sering mendengar. Sampai ke ujung kaki. Mata kadang lihat yang keliru. Lisan bicara yang salah. Tangan mengerjakan yang keliru. Kaki melangkah pada yang salah. Kadang-kadang sombong, kata Al-Quran. Mohon maaf, orang yang wudunya benar, itu saat dia berwudu, sebetulnya dia sedang bertobat. Jadi begitu Anda misal berkumur-kumur, itu bukan sekedar mengeluarkan kotoran fisik yang ada di lisan. Tapi kata Nabi, saat benar-benar dia, hadis Muslim hadis 246, saat benar-benar dia mengeluarkan air di mulutnya, bersama itu jatuhlah kotoran dosa-dosa. Jadi Anda saat berkumur-kumur itu, coba ingat-ingat, ini salah apa lisan kita? Barangkali kita merasa baik, tapi orang lain menilai kita itu sering salah dengan lisan kita. Bicara yang tidak menyenangkan, sering mencela orang lain, kadang-kadang gibah, bicara yang tidak elok dalam kehidupan. Ini karena aneh, aku minimal 5 kali wudu. Kalau sekali wudu masih salah, barangkali agak wajar. Tapi kalau 5 kali dibasuh masih kotor juga, perlu berapa kali dibasuh lagi? Saya basuh tangan sekali, masih kotor, wajar lah, gak kesentuh. 2 kali, masih kotor. 3 kali, agak kurang wajar. 5 kali dibasuh, masih kotor juga. Antum berapa basuhan lagi? Seharusnya orang yang berkumur minimal 5 kali dalam sehari, itu bersih lisannya. Selesai. Tidak ada hubungan dengan, maaf, ya, dengan, ya, dusta lagi, berkata yang kotor lagi, kalimat yang tidak menyenangkan. Dimohon izin kalau ada setiap hari wudu lisannya kotor, ada yang salah dalam wudunya. Evaluasi. Sampai ke tangan digunakan untuk menulis. Kadang-kadang menulis yang tidak baik. Bikin status, menulis yang tidak benar, hoax, mencela orang lain. Atau Anda yang tanda tangan proyek yang tidak jelas. Katanya wudu. Bahkan baru wudu lagi. Masya Allah. Pak, ini ada proyek. Masya Allah, nilainya miliaran. Tapi sifatnya haram. Silakan Pak tanda tangan. Sebentar ya, saya wudu dulu. Wudu dulu, Masya Allah. Habis wudu baru tanda tangan. Mustahil. Tangan yang dipakai taat, mustahil dipakai maksiat. Mustahil. Ya teman-teman, mustahil itu. Tidak akan pernah tangan digunakan maksiat. Lisan yang dipakai sholat, mustahil digunakan maksiat. Kaki yang dipakai untuk ibadah, dibasuh dengan wudu, mustahil berbuat yang tidak elok. Mustahil. Ayo Pak, di sana ada proyek, nilainya besar Pak. 100 miliar, bagian Bapak 20%. Tidak, saya berwudu, mohon maaf. Naik deh Pak, 50%.
sebentar, saya istikharah dulu. Oh, istikharah dulu. Bisa. Jadi kalau seseorang sudah bertobat itu, dia janji. Teman-teman evaluasi, coba tangannya salah apa? Selesai wudu, hilang. Kalau belum, wudu lagi. Waj'alni minal mutatahhirin. Mutatahhirin adalah orang-orang yang selalu memperbaiki diri untuk bersih luarnya, suci dalamnya. Dari kata taharah. Mutatahhir, orang yang berusaha suci. Kalau sudah suci disebut dengan tahir. Kalau ibu bapak wudunya seperti ini, fokus ya. Wudunya seperti ini, taubat, kemudian taharah, bersih luar dalam, maka Anda langsung disebut oleh Al-Quran berpeluang mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ada di Quran surah kedua ayat 222. Ini Quran surah kedua ayat 222. Di ujung ayatnya, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah akan mencintai orang-orang yang berusaha untuk taubat dan selalu membersihkan atau menyucikan dirinya. Yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Anda berdoa setiap wudu, Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Minat tawwabina minal mutatahhirin. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Jadi kalau wudu Anda bagus, taubat Anda benar, Anda tinggalkan maksiat, Anda raih taat kepada Allah, maka cinta Allah akan Anda raih. Itu poinnya. Yang dahsyat, kalau cinta Allah sudah kita raih, maka yang pertama Allah berikan bagi kita semua adalah ampunan dari semua dosa. Semua dosa diampuni. Itu ada di Quran surah ketiga ayat 31. Dosa sebesar apapun, walaupun israf dalam dosa. Quran surah 39 ayat 53. Perhatikan rumusnya. Saya berakhir di sini. Qul, Quran surah 3 ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan Muhammad, jika kalian serius mencintai Allah, ikuti saya, ikuti Nabi. Bagaimana Nabi beraktivitas dalam kehidupan, termasuk wudunya ikut Nabi. Kalau Anda bisa melakukan itu, perhatikan, ini persamaannya. Perhatikan, yuhibbukumullah, maka cinta Allah akan diberikan kepada Anda. Nah, saat Allah mencintai seorang hamba, apa yang diberikan? Wa yaghfir lakum dzunubakum, maka Allah akan ampuni seluruh dosa-dosanya. Selesai. Jadi kalau kita wudunya benar, perbaiki wudu lagi, perbaiki wudu lagi, perbaiki wudu lagi, taubat, mutatahhir, Masya Allah. Itu diantara tanda dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau Bapak Ibu ingin berusaha meraih cinta Allah, Anda dicintai pasangan hidup, bahagianya luar biasa. Kenapa tidak ada yang ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Ada yang tidak punya dosa di sini? Boleh angkat tangan? Yang sedikit? Yang banyak? Lalu saking banyaknya nggak bisa angkat tangan kan? Dan sekarang diberikan peluang untuk diampuni dosa, kenapa tidak kita raih? Bahkan israf. Israf itu dosa paling tinggi. Boros dalam dosa. Jadi semua pengen diraih. Kalau ini bohong saja, ini mencela saja, ini pukul saja. Kalau yang ini, kalau ada orang berbuat dosa belum dia kerjakan, kayaknya kurang. Mas, sudah pernah mukul orang? Belum saya. Tuh ada di sana. Mana? Datang. Oh, Masya Allah. Jadi kalau belum melakukan dosa, gatal tangannya. Tiba-tiba dia ingin kembali, maka ada jalan untuk kembali di Quran surah 39 ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Hei, katakan Muhammad pada hamba-hamba Allah yang banyak dosanya berlebih, jangan putus asa dari rahmat Allah. Caranya salah satunya ini, taubat dan perbaiki dalam wudu. Jelas di sini? Baik, syaratnya tidak berlebihan juga dalam wudunya. Karena israf diantaranya bermakna berlebihan dalam menggunakan sesuatu, termasuk air wudhunya. Maka kami tutup dengan Quran surah ke-7 ayat 31. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Hai anak cucu Adam, silahkan berikan tampilan terbaik saat ada panggilan dari masjid. Maksudnya salat, kenakan yang terbaik, termasuk wudhu dengan baik. Wa kulu washrabu wa la tusrifu. Silahkan makan, minum, tapi jangan berlebihan. Tusrifu, kalimatnya menggunakan israf, bukan dimakan minum saja. Dosa bisa israf, wudu bisa israf. Karena ada orang minum berlebihan, ada orang menggunakan air berlebihan. Minum pakai air, wudu pakai air. Karena itu kata para ulama fiqih, berlebihan dalam wudu pun itu termasuk bermaksiat kepada Nabi dan dosa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi kalau nanti gunakan air, ada 3 sifat air dipakai wudu. 1, air yang seperti ini berada dalam satu wadah tertentu. 2, air yang ada dalam keran yang bisa diatur. 3, air yang mengalir seperti di sungai atau lautan sekitarnya. Kalau yang ketiga itu nggak ada masalah. Yang seperti ini dengan keran itu yang kita kondisikan. Saya akhiri, kalau pakai keran, maka kita atur, jangan sampai terlampau berlebihan. Ya, saya biasanya seperti ini. Biasanya kalau ada keran, nah ini biasanya kalau tidak dikecilkan, maka kita ambil dulu. Kemudian setelah kita ambil ya air secukupnya, lalu setelah itu kita coba matikan. Jadi kita ambil begini, kita matikan, kemudian kita basuh. Tepuk tangan kita ambil dari sini, ini kita matikan. Ya, nah, itu bisa menghemat air dan cukup luar biasa. Ini kalau seperti ini, ya saya ambil contoh yang ini karena lebih mudah konsekuensinya. Jadi seperti ini, ambil airnya begini, tuh, ya. Kemudian baru kita basuhkan ke wajah. Ambil lagi airnya, baru kemudian ke tangan sampai siku. Kenapa tadi tidak siku dari tangan, tapi tangan sampai siku yang ini dulu? Karena ini yang sering banyak kita gunakan dalam keseharian. Ini yang banyak dosanya dibandingkan yang ini. Makanya saat Anda basuh dari sini, bayangkan dosa apa yang pernah dikerjakan oleh jemari-jemari kita. Ya, paham ya? Sampai ke sini, sampai kita turunkan lagi. Itulah barangkali inti materi yang kita bahas dalam kesempatan ini. Sudah dulu ya. Saya mau ke Turki, ya, jadi mohon izin. Jadi kita pamit dulu. Ibu sekalian, bapak sekalian, ini yang bisa saya sampaikan. Kalau benar itu dari Allah, kalau salah mohon maaf, itu kesalahan saya pribadi. Tolong saya dimaafkan, saya bertobat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pesan saya, jika Anda belum mampu berlomba dengan orang soleh meningkatkan kebaikan, maka segeralah berlomba dengan para pendosa untuk bertobat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Berwudulah dengan baik sehingga bisa mendapatkan bau. Bau adalah cahaya, dan saya tutup dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bima makna satud'a ummati yaumal qiyamati ghurral muhajjalin. Umatku akan dipanggil pada hari kiamat dengan cahaya meliputi dirinya, min atharil wudu, dari bekas wudunya. Dan kata para ulama, akan nampak cahaya itu di dunia pada aura-aura kebaikan dalam dirinya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.